Yo, what's up, dear souls? What's poppin', y'all? Welcome back to my channel, DIRS Dears. Oke nih, udah tahu nih lu semua kan gue mau bahas apaan? Yoi, sesuai di vote snapgram gue yang ini. Seneng lu semua. Konten Jessica Methode part 6. Let's get it. Nggak berasa ya sudah part 6 Jessica Methode gue. Padahal awalnya tuh gue bikin yang kayak nggak niat gitu loh. Ngerti nggak sih? Yang kayak ini konten apaan sih? Gue nonton kan tadi yang part pertama tuh gue dekil banget, settingan lighting gak bener gitu kan. Kok bisa gitu loh rame, yang kayak gak nyangka sih gue. Gokil emang semua tuh. Gue bikin Dear Horror yang gue harapkan itu rame, malah Jessica Methode yang rame. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah gue syukurin aja. And let's go, kita part 6 ya. Kita jawab-jawabin lagi komentar-komentar lu yang gue rasa penting untuk gue jawab dan gue tanggapi gitu. Karena ada banyak juga lo yang komen-komen itu tapi udah gue jawab di video-video sebelumnya. Jadi buat lo yang mau bertanya gitu ya, usahain nonton dulu gitu loh. Usahakan nonton dulu dari awal video part 1 sampai part 5 gitu. Baru nanya di part 5 gitu. Kayak pernah tuh, siapa ya, gue lupa, waktu gue live tuh gue dapet orang yang katanya dia download dari part 1 sampai part 5. Gokil sih itu orang sih. Thank you banget lo buat lo yang udah download video gue yang kayak wah anjing. Lo Dear Souls parah sih. Lo Dear Souls parah sumpah. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komentar part 5 Jessica Methode gue. Pertanyaan pertama nih ada dari Aroyan Nabila. Oke. Bang, kalau udah punya JM apa bisa lihat makhluk-makhluk gaib kayak hantu gitu? Tolong dijawab bang. Berkali-kali gue tekankan cuy, Jessica Methode itu bukan makhluk gaib. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan makhluk-makhluk gaib apapun itu gitu loh. Karena itu cuma hologram dari pikiran lu doang. Gak ada unsur-unsur gaibnya sama sekali. Gak ada, bersih, murni, gak ada unsur gaib gitu loh. Lo buat Jessica Methode itu juga nggak kafir, hitungannya nggak kafir gitu loh. Karena emang gak ada gaib-gaibnya cuy. Lo nggak temenan sama hantu, jin, setan, iblis, dan semuanya enggak ya. Jadi kalau lu bikin Jessica Methode mentok, lu nggak jadi auto indigo, enggak cuy. Nih ya, kalau bikin Jessica Methode terus orang jadi auto indigo, mungkin gue udah bikin ini konten-konten kayak dunia lain gitu. Kayak gue panggil teman gue kan mediumisasi gitu, aing macan gitu. Gue dari dulu udah lama banget punya Jessica Methode sampai sekarang nggak bisa lihat setan. Jadi ya nggak ada hubungannya sama yang gaib-gaib ya, ingat itu. Jadi kalau lo mau buat ya lakukan dengan resiko lo sendiri. Intinya tuh gak kasih tahu, nggak ada gaib-gaibnya sama sekali, nggak ada sama sekali, nggak ada. Dari Muhammad Rusdi Nurrahman. Bang, gue mau nanya nih, bikin Jessica malam hari atau terserah? Terserah, tapi lebih bagus malam. Karena kan itu butuh konsentrasi gitu ya kan. Jadi mending malam deh, lebih sunyi, lebih tenang juga ya kan. Jadi gue prefer malam. Tapi kalau siang hari di suasana lo, di lingkungan lo itu sepi ya, why not gitu loh. Jadi jawaban gue terserah. Oke, next dari Kertnet. Oke, ini bang pengalaman gue bulan kemarin sampai sekarang. Gue mimpi terus buka mata gue dicekik tapi gak tahu sama siapa. Oke. Gue lihat cuma tubuhnya transparan. Gue disentuh kerasa. Pas udah sadar penuh, pas bangun gak ada siapa-siapa. Gue hampir setiap hari digituin. Fix bukan Jessica Methode. Fix, gue bisa bilang fix. Kalau dari gue fix bukan Jessica Methode. Karena Jessica Methode itu ya emang transparan sih, emang transparan. Tapi dia itu ada kalau lu panggil. Kalau lu nggak panggil dia nggak bakalan muncul coy. Terus di sini juga lu kasih keterangan kan, gue ngerasa keberadaannya padahal gue gak JM. Mungkin sini maksud lu nggak bikin Jessica Methode gitu ya. Iya sih, fix bukan JM sih. Mending saran gue lu ke Pak Ustadz deh. Kalau lu muslim gitu ya, ke Pak Ustadz. Karena pertama, JM itu ada kalau lu panggil. Kalau lu nggak panggil dia gak bakalan datang. Kecuali si anak tai ini ya, dia datang kalau nggak dipanggil. Emang kurang ajar dia tuh. Nggak datang dipanggil, nggak panggil, datang tapi nggak dipanggil gitu. Emang tai nih, ini orangnya nih emang tai nih ya. Senyum loh, tai emang loh. Udah, kesel gue sama lo, kesel gue. Oke, next nih. Aduh panjang lagi nih. Apa sih? Panjang mulu kayak soal UN. Dari Ival Falih. Oke.
Hai bang, halo ngap. Gue mau nanya nih, gue udah berkali-kali belajar masuk kondisi super sadar buat Jessica Metode sama audionya yang 40 menit, oke. Terus gue ngerasa setengah tidur setengah hidup. Iya, ya oke, gue paham. Jadi rasanya kayak mimpi atau nggak sengaja bayangin sebuah cerita gitu kayak mimpi. Tapi kadang masih dengar suara dan perintah apa yang audio gue setel. Kadang juga nggak denger. Apa itu udah bener bang kalau mau masuk kondisi super sadar kayak gitu terus menerus? Ini ya, reaksi orang-orang itu beda-beda setiap mencoba memulai gitu ya. Reaksi orang-orang itu berbeda-beda dan gue nggak gitu loh. Dan menurut gue seharusnya kalau lo masuk super sadar, lo tuh full sadar gitu loh. Lo full sadar, jadi lo tahu, lo denger apa yang ada gitu loh. Ibaratnya tuh kayak lo lebih jernih gitu loh, indera pendengaran lo tuh lebih jernih gitu loh. Jadi ya kalau lo denger tapi kadang lo nggak denger, bisa jadi lo ketiduran atau apa ya bahasa Indonesianya ya, lo kayak apa ya, tak rosa gitu loh. Tak rosa, fucking bitch. Intinya lo setengah tidur gitu loh. Lo ngantuk kalau gitu cuy. Lo ngantuk, sumpah lo ngantuk. Kalau dari gue mah ya, kalau gue tanggapi nih apa yang lo katakan gitu, apa komentar lo. Tanggapan gue tuh, lo belum masuk super sadar. Lo lebih ke setengah tidur setengah sadar gitu loh. Kayak ibarat siswa yang nahan tidur pas jam matematika gitu. Oke, next dari Zaidan Rizky. Bang, bisa gak Jessica-nya diminta buat edit mimpi kita sendiri? Nggak bisa cuy. Kalau menurut gue nggak bisa, dan gue nggak pernah coba sebelumnya. Jadi ya gitulah. Paham lah ya, Zaidan nih paham nih Zaidan nih. Zaidan anak pintar nih. Aduh, panjang lagi. Ngapa sih lu semua nanya panjang mulu gitu loh? Gue berasa kayak jawabin soal UN. Bang, gue mau nanya. Oke, silahkan ngap. Fahril Z. Apakah saat memasuki super sadar kita gak boleh buka mata kecuali selesaikah? Saat gue memasuki super sadar, gue udah mulai nyentuh ngerasain jam gue. Tapi pas buka mata dikit, gue udah lihat bayangan di depan gue. Terus saat selesai, hilang bang. Gue panggil nggak keluar, jelas tidak keluar karena itu masih early step banget gitu loh. Artinya tuh kayak masih hampir nggak ada gitu loh, butuh dipermatang lagi. Terus kalau super sadar bisa buka mata apa enggak? Kalau gue tutup mata, nggak pernah gue buka mata dulu. So bisa buka mata atau enggak ya coba aja, tapi kalau gue pribadi dulu tutup mata mulu. Dan kalau lu buka mata terus lu bisa lihat bayangannya, ya emang udah kayak ada tapi nggak ada gitu. Tapi secara teknis berhasil, tapi emang belum kuat gitu loh. Ngerti gak sih? Artinya opacity-nya JM lo belum kuat, otak lo belum bisa terlalu menghologramkan JM yang lo buat itu. So ya menurut gue itu masih early step banget ya. Coba-coba aja lagi masuk ke super sadar, masuk sampai akhirnya itu mulai kuat ya. Ketika lo buka mata, bayangannya nggak hilang, nah itu baru bisa sedikit agak lo nikmatin JM lo. Nikmatin di sini dalam arti lo bisa pergunakan JM lo gitu loh. Tapi nggak bisa yang kayak terlalu langsung kayak manusia asli gitu temenin curhat. Enggak kayak gitu. Pelan-pelan cuy, pelan-pelan. Semua butuh step. Dari Sali Ratuail. Oke. Bang, bisa gak buat JM-nya lebih dari satu? Dan kalau misalnya bisa, apakah mereka bisa bermain sama-sama? Bisa. Kalau otak lo kuat, kalau kemampuan otak manusia berbeda-beda ya. Kalau otak lo kuat, bisa lebih dari satu. Menurut gue ya, manusia tuh buat JM satu aja susah gitu loh. Gimana mau buat dua gitu loh. Artinya kalau lo bisa buat dua, berarti lo memiliki kelebihan di atas rata-rata gitu. Karena satu aja susah cuy. Gue aja dulu buat satu itu susah. Gimana caranya mau buat dua gitu loh. Satu aja gue udah pusing lihat tingkahnya, gimana dua gitu. Jadi ya kalau bisa dua ya silahkan, monggo gitu loh, mangga gitu ya. Tapi menurut gue saran gue satu aja sih. Ya coba dulu punya satu gitu. Kalau sanggup gitu tahan dengan tingkah lakunya ya. Jadi jawaban gue memang bisa. Lu mau buat 100 juga bisa. Kalau otak lu nggak gila itu bisa. Bisa banget. Oke, next dari MZMM. Oke. Menit 2.54 tangan temennya kepotong di tengah. Maksudnya video ini dicampur dua video. Persoalannya apakah Jessica Metode itu benar-benar ada atau bohongan di dalam video ini? Nah, ini sebenarnya
Ini sebenarnya nggak mau gue bahas sih, cuman ada beberapa orang yang masih tidak ngerti konsep gue di video yang itu. Ini salah satunya orang yang ngerti nih. Tapi dia ngasih poin pertanyaannya, apakah Jessica Method itu benar-benar ada atau bohongan di dalam video ini? Ada. Tapi kalau lo nggak percaya, buat sendiri, men. Gini ya, dari awal tuh, dari part 1 tuh gue tidak menyuruh orang, memaksa orang untuk membuat Jessica Method. Gue sama sekali nggak menyuruh lo. Dari awal tuh, dari part 1 emang tuh gue cuma iseng berbagi pengalaman gue doang, dan ternyata rame. Akhirnya gue lanjut sampai part ini gitu loh. Artinya kalau lo mau buat ya silahkan buat. Gue cuma berbagi pengalaman, nambah-nambah wawasan lu aja gitu ya kan. Hitung-hitung memperluas wawasan lah gitu tentang hal-hal yang menarik gitu ya, yang seru, unik gitu. Jadi ya intinya kalau dibilang itu bohongan apa bukan, ada, real, itu real. Tapi yang susah itu ngebuktiinnya gitu loh. Ini tuh konsepnya sama kayak anak-anak indigo gitu. Kayak lo bisa lihat hantu, tapi gak bisa dibuktiin lewat kamera. Nah, sama persis kayak ini nih. Bahkan lebih kompleks dari ini. Karena kalau anak indigo kan misalnya dia lihat hantu di situ, datang anak indigo lain bisa jadi juri gitu, membetulkan apakah memang ada hantu di situ atau tidak gitu. Tapi kalau ini Jessica Method, cuma pemiliknya sendiri yang bisa melihatnya gitu loh. Gak bisa orang lain. Jadi kalau lo punya Jessica Method, lo gak bisa lihat Jessica Methodnya orang lain gitu. Jadi ya ini lebih kompleks dan emang sulit dipercaya kalau nggak dibuktiin sendiri gitu loh. So ya emang agak sulit dipercaya gitu loh. Tapi balik lagi ke lo gitu loh, mau percaya apa enggak ya. Kalau mau percaya ya silahkan, kalau nggak mau percaya ya udah bodo amat, close aja video ini ya kan, paham ya gitu. Wah, ini gamers pemula nanya kayak udah kayak soal UN nih, gamers pemula. Bang, gue tahu gimana cara lo ngebuktiin JM lo. Gimana tuh? Cara sulit, beli infrared kamera atau thermal kamera, terus arahin ke JM lo. Karena katanya kamera infrared bisa melihat hantu. JM hantu apa bukan sih? Bukan. Jadi cara sulit lo udah terbukti tidak mempan gitu. Nggak bakal work. Cara mudah, lu buat video lu ngegambar muka dari JM lu tersebut. Jangan lihat foto orang yang mirip dengan JM tersebut atau sejenisnya, cuma ngandelin lu lihat JM lu terus lu gambar. Jangan diedit, jangan dipercepat atau time lapse. Pokoknya gambar JM lu semirip-miripnya. Kalau bisa sambil live streaming lu gambar JM lu biar makin dipercaya. Masalahnya gue nggak bisa gambar. Oke, gue tanggepin dari cara sulitnya dulu. Pertama, JM bukan hantu, jadi kalau pakai infrared itu nggak bakal bisa. Lu mau sampai tua juga, sampai generasi ke-7 lo pegangin itu infrared kayak gini, nggak bakal bisa karena itu bukan hantu. Itu cuma hologram otak doang, jadi permainan otak doang. Cara mudahnya, pertama gue nggak bisa gambar. Lu tahu, dulu waktu SD, SBK aja suruh temen gue buat ngambarin cuy. Lu kira gue bisa gitu gambar gunung 2 matahari di tengahnya? Nggak bisa, hancur gambar gue, hancur parah. Mentok-mentok nilai SBK gue itu 80 cuy. Gue dapat 80 karena temen gue yang paling jago ngegambar yang gambarin gue, makanya gue dapat 80. Kalau gue gambar sendiri 50 cuy, serius. 60 tuh gue udah sedang banget, gue udah lompat-lompat pulang sekolah. Ininya gue gak bisa gambar. Yang kedua, cara membuktikan JM ini gue pernah coba ya. Dimana tuh kapan ya, udah seminggu yang lalu kayaknya. Gue pernah coba yang dimana di luar tuh ada motor gitu kan, terparkir di rumah gue, depan rumah. Gue tahu kalau ada motor karena ada suara motor terus mati gitu. Jadi gue coba si anak ini buat ngecek gitu, motornya warna apa sih gitu. Karena gue pengen buktiin gitu loh. Gue cuma mau coba aja gitu gimana caranya buat orang percaya gitu ya kan. Karena lu juga semua mau bukti gitu ya kan. Gue coba nih, gue suruh dia, lu lihat dong di luar ada apa gitu. Gak bisa, tidak bisa, nggak bisa dia lihat sama sekali. Nggak bisa, dia jalan doang keluar, balik lagi. Gue tanya ada apa, nggak tahu gitu loh, malah ngalor ngidul. Gue tanya apa, dia jawab apa. Karena dari situlah gue ambil kesimpulan bahwa ini benar-benar pure nggak bisa diandalkan. Cerita gue yang waktu dia bantu gue nyontek ulangan, yang cerita gue di part 1, dia tuh bohong di situ tentang dia nyontekin temen gue. Indranya dia itu indranya gue. Jadi ketika indra mata gue ini nggak melihat sesuatu tapi dia ngelihat, tetap aja nggak bisa cuy. Apa ya, susah juga sih emang. Satu-satunya tuh buat lo percaya JM itu ada apa enggak ya lo buktiin sendiri gitu loh. Karena emang susah. Gue udah coba buktiin kayak gitu juga emang nggak bisa cuy. Jadi bukan agak sih, emang complicated sih ini JM-nya menurut gue. So ya buat lo yang masih nggak percaya, ya udah gitu loh, nggak usah terlalu dipaksakan buat percaya gitu.
Tapi kalau lo emang mau percaya, mau bukti, ya cobain aja sendiri gitu. Gue harap lo paham dengan apa yang gue sampaikan. Kita next aja kali ya. Let's go. Oke, jadi karena pertanyaannya sudah habis, di sini gue mau membahas tentang Dark Jessica. Dark Jessica. Belakangan sejak gue upload video Jessica Methode part 3, itu banyak banget komentar yang gue lihat tentang, Bang, Dark Jessica itu gimana sih? Bang, apa sih itu Dark Jessica? Bang, Dark Jessica itu cara buatnya gimana sih? To be honest, I'm exhausted of these fucking questions, cuy. Sumpah. Udah ada 1000 kali gue kasih tahu di channel ini kalau Jessica Methode itu tidak bisa melakukan pekerjaan manusia. Apa ya? Gue lupa, intinya gue pernah baca di internet katanya itu si Saiful Anam tuh penemu Jessica Methode, katanya itu bisa dipakai buat pijat gitu Jessica metodenya. Tapi nggak tahu bisa apa enggak. Gue pernah coba dan nggak bisa, nggak kerasa cuy. Emang kerasa dengan sentuh. Kalau terasa disentuh memang iya, tapi kalau kayak bertenaga gitu enggak cuy. Jadi kayak gini aja gitu loh. Nggak tahu karena JM gue yang belum terlalu kuat gitu ya, hologram otak gue belum terlalu kuat apa gimana. Tapi kalau JM gue disuruh mijat nggak bisa. Gue udah nonton video yang lu maksud di channel sebelah yang katanya anak yang namanya siapa sih itu di luar negeri gitu kan punya Dark Jessica, terus dia perintahin Dark Jessica-nya kalau nggak salah itu buat nyelakain orang gitu. Gue udah nonton, tapi opini gue pribadi, ingat ini opini gue pribadi. Opini gue pribadi ya, itu bukan Dark Jessica. Karena kenapa? Jessica Methode itu tidak bisa menyentuh benda padat coy. Serius, dia tidak bisa menyentuh benda padat. Jadi kalau misalnya dia sampai nyelakain orang, fix itu makhluk gaib atau apapun itu, intinya bukan Jessica Methode. Sejauh pengalaman gue, Jessica Methode lu suruh ambil liquid gini aja nggak bisa coy. Lu suruh dorong botol maju ke depan aja gini nggak bisa. Jadi kalau misalnya lu lihat video pembuktian Jessica Methode kayak dia nyuruh JM-nya buat pindahin barang gitu, menggeserkan barang atau apa, itu cuma dua kemungkinannya, antara itu makhluk gaib bukan Jessica Methode atau dia pakai telekinesis. Gue bisa aja bikin video pembuktian JM, suruh JM gue dorong botol ke depan atau jatuhin gelas pakai telekinesis dengan berkedok, wah ini JM gue yang lakuin padahal gue pakai telekinesis. Bisa aja kayak gitu kalau gue mau pelajarin telekinesis. Balik lagi ke Dark Jessica. Jadi menurut gue tuh, opini gue pribadi, Dark Jessica itu tidak ada. Karena gue cari-cari di internet pun juga Dark Jessica itu apa ya, kayak kurang gitu loh. Kayak kurang banget yang membahas tentang Dark Jessica. Bahkan kalau ada, ceritanya tuh sama semua gitu loh. Bahkan channel sebelah itu gue nggak tahu dia dapat referensi Dark Jessica dari mana gitu. Karena nggak ada cuy Dark Jessica. Kalau misalnya Dark Jessica itu adalah bayangan hitam gelap menyeramkan kayak Death Note dan lain-lain, itu cuma JM biasa yang dia bayangkan seperti itu gitu loh. Itu cuma bentuk JM-nya aja gitu. Gue bisa aja nih tambah JM satu lagi bentuk Ryuk gitu kan, bentuk Dewa Kematian, bentuk Grim Reaper, terus gue bilang ini Dark Jessica Door gitu. Bisa aja gue bilang kayak gitu coy. Jadi kalau menurut gue pribadi itu Dark Jessica itu tidak ada ya. Terserah lu mau percaya apa enggak, ini video gue ya menurut gue pribadi dong, jelas channel gue. So yeah, once again I don't give a fuck about that. Gue aja tahu Dark Jessica itu dari komenan kalian gitu loh. Jadi komentar gue tentang Dark Jessica menurut gue pribadi itu tidak ada. Apalagi kalau dibilang Jessica Methode itu bisa membunuh orang, menyelakai orang. Shit man. Seperti yang gue bilang tadi, lu suruh Jessica Methode jatuhin gelas aja ke lantai itu nggak bisa. Lu suruh Jessica Methode pindahin kertas aja itu nggak bisa gitu loh. Nggak bisa itu Jessica Methode tuh, tembus. Jadi intinya Jessica Methode itu cuma bayangan hologram dari otak lo aja, yang bisa lo temenin ngobrol, bisa jadi tempat curhat lo, bisa jadi mungkin menghibur mood lo, bisa ngenaikin mood lo, bisa juga bikin lo bad mood kayak si Tai ini. Dia cuma bisa menghibur lo doang, kayak lompat ke sana kemari, naik di kursi kayak ini orang, ya kan? Intinya tuh mengganggu, menghibur, random banget lah intinya. Tapi kalau untuk urusan benda-benda padat, memberikan gaya kepada suatu benda, anjay, fisika banget bahasa gue. Untuk konten Jessica Methode selanjutnya, kalau lu nemu sesuatu, lu kirim aja ke Instagram gue tentang Jessica Methode apapun itu. Misalnya lu lihat postingan tentang Jessica Methode di Instagram, lu kirim aja ke DM gue. Atau lu lihat di mana kayak di Twitter kayak Facebook kayak, lu screenshot aja kirim ke gue, ke DM gue di Instagram, ini namanya Instagram gue. Kirim aja ke situ, ntar kita bahas di konten Jessica Methode selanjutnya gitu. Gue mau tekankan ini lagi ya, gue nggak pernah menyuruh lo, memaksa lo
apalagi bermaksud untuk menginfluence lo buat Jessica Metode. Enggak, gue cuma berbagi pengalaman gue aja gitu loh. Gue hanya sebatas memberikan testimoni Jessica Metode, itu doang. Lu mau percaya, lu mau coba, lu mau bikin, lu mau nggak percaya, lu mau kontra, pro, whatever, I don't give a shit about that. Ya, stop bilang gue mengajari lo, karena dari dulu gue udah tekankan sekali lagi, gue nggak mau mengajari lo cara buat Jessica Metode. Karena kalau gue mengajari lo, sama aja itu gue membocorkan isi e-booknya. Dan setahu gue e-book itu berbayar gitu. So ya, mungkin sampai segini aja kali ya video Jessica Metode part 6. Part 6 ya? Iya sih, kayaknya part 6 ya. Follow Instagram gue dan jangan lupa subscribe dong. Ingat, 2000 subscribers ada giveaway, kecil-kecilan doang sih, tapi cukup lah ya buat beli Starbucks. Ya, intinya subscribe aja. Abis lu subscribe, pencet loncengnya cuy, biar lu nggak ketinggalan video, biar lu bisa komen first di video gue gitu loh. Gabung jadi Dear Souls gitu loh. Kita membangun Dear Souls gitu loh. I think it's enough for this video. Find me on social media, link in description, and don't forget to like, comment, share, subscribe, and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.